Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Seorang anak adalah tanggung jawab kita sebagai seorang bapak. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala rumah tangga dan kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "War-rajulu ra'in fi ahlihi." Dan seorang laki-laki dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pasti dia, orang laki-laki ini, kita sebagai bapak, kepala rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyat dan keluarganya. Anak di zaman sekarang memiliki banyak potensi untuk bisa terpengaruh dengan kecanggihan teknologi, khususnya di zaman milenial sekarang ini. Dan kita sebagai orang tua haruslah pandai-pandai dan haruslah selalu berada di atas ketabahan, ketegaran, ketegasan di dalam membimbing mereka, mengarahkan mereka agar jangan sampai anak ini menjadi bumerang bagi kita kelak di akhirat. Harta kita tidak berfaedah. Apa yang kita miliki di dunia tidak memiliki manfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk apa yang menjadi amal jariah kita apabila kita memiliki seorang anak yang saleh. Anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Dan ini harapan kita. Bagaimana menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh. Bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari berbagai macam fitnah media sosial di zaman seperti saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melangkah untuk melindungi dan menjaga anak kita dari berbagai macam fitnah media sosial. Fitnah apa yang membooming, apa yang menjadi viral di zaman teknologi seperti ini. Sehingga harapannya anak kita berada di atas kesolehan, keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa kiat untuk menjadikan kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita yang mampu menjaga dan membentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk di zaman yang penuh dengan kemajuan. Yang pertama, marilah kita dekatkan anak kita kepada agama. Artinya kita ajarkan mereka agama. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka adab Islam. Kita ajarkan akidah. Ya, karena seorang manusia tidak akan mungkin bisa berubah kepada yang lebih baik kecuali melalui agama. Karena dengan agama inilah anak itu akan berubah menjadi baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak ini akan dijadikan anak yang saleh apabila kita mengambil agama sebagai bentuk titik awal di dalam merubah anak-anak kita. Makanya kita sebagai orang tua selalu mendekatkan agama Islam. Kita ajarkan mereka, kita arahkan mereka untuk terus belajar sedikit demi sedikit tentang ajaran kita, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang adab, dan berbagai macam ajaran-ajaran Islam, khususnya masalah rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, mari kita dekatkan anak-anak kita kepada ahli ilmu. Karena ahli ilmu akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita. Karena dengan wejangan mereka, nasihat mereka, pencerahan mereka,
Dengan izin Allah, perubahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dari seorang ahli ilmu, seorang ulama yang begitu ikhlas di dalam berdakwah akan bisa memberikan celah-celah dari turunnya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati anak kita. Ulama merupakan pusat kebaikan yang mampu merubah setiap individu muslim, khususnya anak kita. Apabila kita dekatkan kepada mereka ulama, mereka akan menjadikan sebagai tauladan, panutan, sebagai tolak ukur di dalam menilai kebenaran dan keburukan, di dalam menilai apakah ini halal ataukah haram. Karena mereka belajar agama melalui para ulama. Dan ulama lah dengan izin Allah akan bisa merubah melalui untayan-untayan nasihatnya, melalui pencerahan dari tutur katanya, anak-anak kita yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya bergelimang dalam berbagai macam fitnah menjadi seorang yang istiqamah di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah mari kita pilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Karena apabila kita salah memilih teman, maka anak ini akan mudah terpengaruh dan mengikuti teman-teman yang buruk. Dan inilah yang telah disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala din khalilih. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang itu akan cepat berubah apabila salah di dalam menjalin hubungan pertemanan, persahabatan. Apabila temannya buruk, pasti lambat laun dia akan menjadi buruk. Namun apabila temannya baik, temannya saleh, hamba yang bertakwa, niscaya anak kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh, yang berjalan di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, adalah mari kita sebagai orang tua yang memikul amanah tanggung jawab ini untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jika memang alat komunikasi itu dibutuhkan oleh anak kita, maka kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ini semua dalam rangka untuk melindungi mereka, untuk menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang hanya Allah yang mengetahui semata. Apabila kita sudah memberikan, maka hendaknya kita selalu mengevaluasi dan mengontrol penggunaan alat komunikasi tersebut. Dikemanakan penggunaan alat komunikasi ini? Kemana saja anak kita berselancar di dunia mayanya? Harus kita evaluasi, harus kita kontrol. Jangan sampai ketika kita memberikan sarana tersebut kemudian kita lepas tangan. Tidak. Anak kita ketika membutuhkan kita berikan. Namun dengan pemberian ini bukan berarti kita lepas tangan. Akan tapi wajib bagi kita untuk selalu mengevaluasi, untuk selalu mengontrol. Jangan sampai dikalahkan oleh pucuk rayuan syaitan, bisikan dan godaan syaitan yang selalu menunggu kesempatan, yakni lengahnya manusia dari mengingat Allah sehingga bisa ditarik untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan keburukan, wal-iyadzu billah. Kemudian yang terakhir, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu bekerja sama, bersinergi dengan istri kita yang merupakan ibu bagi anak ini, dengan kerabat kita, keluarga kita, di dalam mengontrol anak-anak kita selama ini. Karena ini amat sangat membantu, peranan-peranan mereka amat sangat membantu bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan arahan yang terbaik apabila dijumpai hal-hal yang tidak kita inginkan dari anak kita selama menggunakan alat komunikasi di dalam berselancar di dunia maya atau bermedia sosialnya. Makanya apabila kita betul-betul mengharapkan kebaikan bagi anak kita, maka kita harus siap siaga untuk selalu
memberikan evaluasi, memberikan bentuk controlling kepada anak kita di dalam menggunakan alat-alat atau sarana komunikasi atau yang semisalnya di dalam mereka berselancar di dunia mayanya. Dengan hal-hal di atas, ma'asyiral muslimin, bi'idnillahi ta'ala, kita akan mampu melindungi dan menjaga anak kita dari ancaman-ancaman buruk yang tidak kita inginkan, dari fitnah-fitnah media sosial, dari godaan dan bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan dan penentangan dan pembangkangan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang roda kepemimpinan dalam rumah tangga kita sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan apa Allah yang cintai, dan semoga kita semuanya menjadi orang tua yang baik, kepala rumah tangga yang bisa melindungi dan menjaga anak-anak kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.